Oke, kita mulai. Hai, hai, hai. Selamat sore, sahabat Klasik. Suara aku udah kedengeran belum ya di Zoom-nya kalian hari ini? Boleh dong dibantu komennya apakah suara aku sudah kedengeran sampai sana? Oke, kedengeran. Baik, aman semuanya ya, suaranya aman. Oke, nanti kalau ada yang nggak kedengeran atau nanti tiba-tiba ada yang terputus ya atau nanti waktu materi juga terputus, jangan lupa untuk komen supaya nggak ketinggalan ya materinya. Oke, aku mau sapa-sapa dulu nih buat kalian. Selamat sore sahabat Klaklik. Ketemu lagi sama aku Tami Surbati yang akan menemani sahabat Klaklik semuanya di Creator Forum volume 8. Wah, udah nggak berasa banget ya, kita udah 1 bulan nih berlalu. Bulan lalu ke Oktober kita Creator Forum volume 7, hari ini kita volume 8. Wah, ada 1 bulan nih kita nggak ketemu. Jadi aku pengen tahu nih, apa kabarnya si konten kreator sahabat Klaklik hari ini, yang hari ini lagi join. Aku mau kepo nih buat kalian nih. Kabarnya seperti apa sih? Ada yang mungkin baik, atau mungkin ada yang sedih, atau ada yang galau di bulan November ini karena akhir bulan ya, belum gajian mungkin kan, jadi nggak happy. Wah, oh lagi hujan jadi sendu ya. Oh, jadinya pengen curhat nggak sih? Oke, mana nih komen-komennya? Pengen tahu nih keaktifannya konten-konten kreator yang ada di Kreator Forum hari ini. Kabarnya apa kabarnya hari ini? Apa yang dirasakan hari ini? Apakah lagi happy, lagi sedih, lagi galau, atau lagi jatuh cinta mungkin ya, lagi romantis-romantisnya. Kalau hujan kan lagi romantis nggak sih? Oke, terima kasih ya buat sahabat Klaklik yang hari ini sudah join di Kreator Forum, volume 8. Hari ini wah, kesehatannya baik untuk sahabat Klaklik semua. Oke, mana sehat-sehat sehat baik semuanya. Oke, baik. Semoga semuanya baik, happy, nggak ada yang galau. Walaupun akhir bulan gajian belum datang, tapi harus happy. Oke, ini yang hadir hari ini dari mana semuanya sih, sahabat Klaklik? Boleh tahu dong, hari ini yang mungkin ada yang Bandung, Semarang, Jogja mungkin, atau Makassar ada? Oh, ada Jawa Timur. Hai, Jawa Timur. Jawa Timur mana nih? Ah, dari Bondowoso. Mana lagi coba? Oke, ada yang dari Tangerang. Halo, Priscilla dari Tangerang. Ada Kang Ghosting, ya ampun kamu Kang Ghosting kamu ya, dari Bandung Kang Ghosting. Oke, ada Abdul Hadi dari Bondowoso. Oke, Marcel, halo Semarang. Ngawi Jatim, waduh banyak banget ya kayaknya dari Jawa. Nih ada yang dari ini nggak sih, wilayah timur mungkin, NTT atau Makassar, Kalimantan ada? Oke, nanti mungkin joinnya belakangan ya. Oke, wah, Makassar hadir. Hai David, ada dari Makassar nih, gitu. Oke, terima kasih banget buat teman-teman semua, sahabat Kelaklik yang sudah join hari ini. Jadi hari ini tuh kemarin, kalau di bulan lalu ya, di bulan lalu kalau kalian pada ikutan juga, bulan lalu kita pembahasannya tentang novel horor ya, tentang novel horor. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas ya, mengupas tentang eh, penulisan novel untuk bisa dialihwanakan ke industri sinetron. Seperti tema kita adalah membongkar rahasia penulisan yang dilirik industri sinetron. Pas banget ya. Jadi kalau kemarin kita bareng sama sutradara film, wah, hari ini kita bareng sama siapa? Oke, hari ini kita bareng sama eksekutif produser and netizen, Mas Ramdhani. Hai, hai, halo, salam semuanya. Halo Mas Dani. Halo, halo. Suara saya jelas ya, terdengar ya, Tami ya. Jelas banget Mas Dani. Baik, Mas Dani, apa kabar Mas Dani? baik sekali Tami. Mudah-mudahan teman-teman sahabat Kaklik sore ini juga baik-baik semua ya.
siap untuk berbincang soal skenario. Semoga. Mau tahu dong Mas Dani, kegiatannya lagi apa sih? Kebetulan saat ini sedang menjalankan tayangan sinetron Cahaya Cinta Azura. Nah, sedikit spill nih buat teman-teman barangkali mau lihat tayangannya seperti apa, silahkan ditonton aja di RCTI setiap jam 5:30 sore, seperti itu. Itu sih, sambil mempersiapkan judul berikutnya, kayaknya belum bisa dipublish ya judulnya apa di sini, tapi yang pasti tetap buat RCTI. Genre-nya itu family, seperti itu. Tentunya menjual kehebatan wanita, bagaimana dia bisa menjalani kesulitan hidupnya. Kurang lebih kayak gitu spill-nya si Tami. Wah, keren banget. Jadi lagi banyak banget sinetron-sinetron yang dirancang oleh Mas Dani. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Dani ya. Oke. Jadi hari ini nanti kita bakal bahas lebih lengkap lagi tentang penulisan apa sih yang cocok untuk bisa dialihwanakan ke sinetron. Jadi aku punya games kecil nih sebelum nanti Mas Dani spill atau mengupas tuntas. Kira-kira aku pengen ada games kecil, pengen tahu sahabat kelas ini mau dong satu katanya untuk sinetron. Satu katanya untuk sinetron. Kalau aku nih, satu kata untuk sinetron. Apa ya? Oh, ini apa? Gitu kan. Kalau sinetron kan lebih identik, kalau apa lebih terkejut kan apa gitu. Coba mau dong di kolom komentarnya. Kolom komentar satu kata untuk sinetron. Mungkin ada yang bilang lebay gitu kan. Dramatis gitu kan. Boleh dong satu katanya untuk sinetron, teman-teman sahabat Kaklik. Aku mau baca-baca. Mana nih? Hiburan emak-emak nih, ada yang kata hiburan emak-emak. Iya banget. Terus ada apa lagi coba? Emosian. Ya emang ya kalau sinetron tuh harus emosian. Dramatis ya kan, dramatis. Emang kalau sinetron tuh emang harus dramatis. Ada lagi emang complicated. Waduh, nanti akan dibahas nggak tuh ya complicated? Ayo coba apa lagi? Ayo, di luar nalar, di luar BMKG ya. Terus penuh konflik. Ya sinetron emang harus penuh konflik. Wah, bikin baper. Wah, iya banyak banget ya teman-teman semuanya yang udah jawab. Yang ada emosian, complicated. Wah, itu semua sinetron banget ya. Coba nanti kita lihat apa aja sih yang bakal dibahas sama Mas Dani tentang penulisan yang dilirik oleh industri sinetron. Pasti kalian pengen banget kan novel-novel kalian itu bisa jebol ke industri sinetron. Oke, Mas Dani ini ya agak lebih mungkin mengenal sedikit tentang Mas Dani ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang ya, kan panggilan sayangnya Mas Dani. Manggil Mas Dani boleh kan ya, Mas Dani? Ya, boleh dong. Silahkan Tami manggil Dani, juga gak jadi masalah. Oke. Mas Dani ini adalah seorang eksekutif produser. Dia berbagai banyak banget sinetron yang sudah dihandle oleh Mas Dani. Ya contohnya tadi ya ada Cahaya Cinta Azura. Terus ada lagi mungkin zaman dulu ya ada Serigala Bucin. Terus ada IPA IPS, Ratu di Hatiku. Wah ini nih sinetron-sinetron yang hits-hits juga loh di RCTI, dan artis-artisnya juga keren-keren. Pastinya kalian mungkin ada beberapa dari sinetron yang digarap oleh Mas Dani ini kalian udah pernah nonton. Oke, sekarang kayaknya nggak perlu lama-lama ya. Kayaknya penasaran banget nih gimana sih
caranya nulis supaya dilirik sama industri sinetron. Oke, Mas Dani, boleh dong spill-spill, kasih tahu rahasianya, kita bongkar semuanya ini apa aja sih yang harus kita bongkar untuk penulisan sinetron nih, Mas Dani, boleh? Baik, kami terima kasih untuk waktunya. Ah, teman-teman semua, ini sebenarnya hanya berbagi pengalaman aja sih seperti itu. Mengenai kapasitas bagaimana kita memahami media, baik itu novel ataupun televisi, tentunya teman-teman sudah punya pemahaman ke sana seperti itu. Tapi mungkin karena saya yang lebih duluan masuk ke industri televisi, ya sekedar membagi pengalaman, semoga ini bisa diadaptasikan ke karyanya teman-teman untuk bisa menjadikan novel-novel teman-teman itu sebagai bahan tontonan yang bisa masuk ke industri televisi seperti itu. Kita langsung masuk ke materi aja, mungkin boleh next slide, next. Oke, aku ingin coba kilas balik beberapa waktu ke belakang seperti itu, terutama berbicara soal audiovisual seperti itu. Nah, kenapa aku ingin bahas dari audiovisual dulu? Ya karena untuk bisa memahami cara penulisan yang baik, tentunya kita harus tahu uh, akan terpublish di media apa karya-karya kita nanti itu seperti itu. Nah, terkait dengan media ini, aku sedikit cerita mengenai bagaimana movie itu menjadi pionir dari audiovisual sebelum munculnya televisi dan sebelum munculnya digital seperti itu. Nah, mengenai movie, itu adalah kakak tertua ya, kakak tertua untuk media audiovisual di situ. Tapi dia itu memiliki karakter yang berbeda. Teman-teman coba deh kita coba lihat lagi ketika kita mengunjungi studio atau bioskop, tentunya kita sudah siap dengan pilihan film yang sudah kita pilih sebelumnya seperti itu. Um, Ketika kita sudah memutuskan ingin memilih film A, B, atau C, pastinya kita udah siap ingin mendapatkan pola tutur atau cerita seperti apa. Nah, dari situ masuklah kita ke dalam bioskop seperti itu, dan ketika kita sudah masuk ke dalam bioskop, tentunya kita sudah mendedikasikan diri kita untuk menikmati apa yang dituturkan dalam film tersebut. Kadangkala kita merasakan filmnya itu memang seru sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kadangkala juga filmnya itu kok awalannya landai banget ya, mendayu-dayu banget ya, ini ya, itu ya, seperti itu. Nah, tapi di kondisi itu, teman-teman kecil kemungkinan untuk beranjak dari bangku bioskop, seperti itu. Pasti teman-teman akan terus tetap duduk di situ, menyaksikan itu sampai selesai, walaupun nggak tertutup kemungkinan ada dari teman-teman yang memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, seperti itu. Nah, itu karakter media film atau movie seperti itu. Teman-teman dipaksa untuk mengikuti apa yang menjadi pilihan teman-teman di dalam ruang bioskop. Teman-teman tidak memiliki kemerdekaan dalam memutuskan apakah ingin meninggalkan studio ini untuk pindah ke studio yang satunya lagi, dan seterusnya jika teman-teman sudah ada di studio yang berikutnya, kalau ternyata dirasa tidak sesuai dengan harapan teman-teman, apakah teman-teman bisa memiliki keinginan untuk pindah ke studio yang lainnya lagi? Tidak, rasanya teman-teman nggak memiliki kemerdekaan buat itu, seperti itu. Nah, itu adalah karakter film atau movie seperti itu. Nah, berlanjut ke fase berikutnya, di mana
perkembangan teknologi audiovisual itu melahirkan industri televisi, di sini teman-teman lebih mempunyai kemerdekaan untuk memilih apa sih yang pengen saya tonton, seperti itu. Uh, Ketika teman-teman menyaksikan tayangan sinetron, di awal kok rasanya nggak menarik ya, nggak ngikat saya untuk mau mengikuti kelanjutan cerita dari sinetron tersebut. Pindah cari tayangan yang lain di TV sebelah, seperti itu. Begitupun dengan leluasanya teman-teman bisa coba memindahkan saluran televisinya ke TV lain ketika yang sedang ditonton itu sedang menayangkan iklan dan sebagainya, seperti itu. Artinya ada kebebasan memilih yang teman-teman miliki ketika menonton televisi. Nah, ini pun menjadi bagian dari karakter yang harus teman-teman pahami, seperti itu. Teman-teman dituntut untuk bisa mengikat penonton supaya tetap stay tune, melihat karya yang teman-teman suguhkan ke dalam program televisi, seperti itu. Berlanjut lagi, terakhir, kita sama-sama ketahui digital itu adalah perkembangan terakhir dari industri audiovisual, seperti itu. Maksud saya audiovisual itu pun pada akhirnya menggunakan platform digital untuk menyajikan tayangan-tayangan yang kita kenal dengan nama web series atau kita kenal dengan nama OTT dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau kita coba merunut dari apa itu namanya dari film, terus kemudian televisi, terus kemudian digital, eh, teman-teman rasakan nggak ada pengerucutan pola ketika kita mulai dari apa itu namanya dari film, seperti itu. Film itu sifatnya itu lebih komunal, seperti itu. Yang dimaksud komunal itu adalah eh, orang itu masif datang ke bioskop atau lebih spesifiknya lagi masuk ke studio yang menjadi pilihannya mereka, terus kemudian mereka muncul dari berbagai kalangan, strata sosial, muncul dari berbagai latar pendidikan, muncul dari berbagai macam latar belakang pekerjaan dan lain sebagainya. Mereka itu tumplek menjadi satu komunitas di dalam studio tersebut. Terus kemudian bergeser ke televisi, uh, ini lebih menjadi tayangan keluarga televisi itu. Jadi yang menjadi teman kita menonton, ya kadang kalau nggak kita sendiri, ada kalanya dengan orang tua, kalau misalkan sudah berkeluarga dengan keluarga, istri atau anak, seperti itu. Jadi family menjadi bagian dari industri televisi. Terus kemudian masuk lagi ke platform digital di mana web series dan OTT itu sifatnya lebih personal lagi, seperti itu. Jadi secara media ketika televisi itu adanya di ruang keluarga, nah digital ini baik baik itu web series ataupun OTT itu lebih personal lagi. Teman-teman bisa menikmati tayangannya itu secara pribadi, secara personal dari HP teman-teman. Seperti itu. Ini harus teman-teman pahami sebagai karakter media juga, seperti itu. Jadi di apa itu namanya di tayangan digital itu teman-teman lebih bisa menelurkan karya teman-teman itu yang sifatnya itu lebih personal ke segmen penonton yang akan teman-teman bidik, seperti itu. Sedangkan kalau di televisi tentunya kita bidik keluarga, seperti itu. Kita tidak akan bisa membidik hanya orang tuanya aja, atau hanya anaknya aja, atau hanya ibunya aja. Nggak bisa seperti itu. Itu untuk televisi. Jadi yang menjadi bidikannya itu adalah family, keluarga. Seperti itu. Nah, berbanding dengan platform digital, teman-teman bisa membidik penonton itu lebih personal lagi. Kalau misalkan teman-teman ingin apa namanya menyuguhkan untuk para penonton OTT atau web series itu adalah cerita remaja,
yang memang porsi konflik keluarganya itu bisa teman-teman minimalisir, itu masih memungkinkan untuk di web series dan OTT seperti itu. Kenapa? Ya karena memang audiensnya itu sudah lebih terpersonalisasi seperti itu. Nah, baik. Itu sih sekedar paparan ya untuk industri sinetron, tapi saya coba lebih kembangkan lagi menjadi perkembangan audiovisual sejauh ini. Next slide, boleh? Oke, menentukan cerita untuk diadaptasi ke sinetron seperti itu. Oke, yang pertama itu saya coba ingatkan lagi ke teman-teman bahwa media tulis dan media audiovisual itu dua cerita, dua wahana yang berbeda seperti itu. Kadang untuk di media tulis, let's say katakanlah ini adalah novel seperti itu. Kadang kita dalam menuangkan tulisan itu bisa berpuitis ria, menyuguhkan deskripsi di dalam novel teman-teman seperti itu. Seperti misalkan sore ini langit sangat temaram seperti temaramnya hatiku, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan kata-kata puitis ya yang memang memungkinkan untuk dituangkan di dalam novel. Tapi ketika novel ini apa itu namanya, ketika novel ini coba ingin dialih wahanakan menjadi skenario yang nantinya itu akan tertayangkan di dalam media audiovisual, kata-kata puitis seperti itu tidak bisa diaktualisasikan. Kenapa? Ya bingung aja ketika kita coba apa namanya menuangkan secara letterlux langit temaram itu seperti apa. Nah, si sutradara, kameramen atau pihak-pihak terkait yang apa namanya yang merealisasikan cerita ini ya tentunya akan memiliki multitafsir seperti itu. Nah, makanya untuk penuangan apa namanya tulisan dari novel ke dalam media audiovisual itu memang membutuhkan kata yang lugas seperti itu, kata yang bisa mengarahkan sutradara untuk menerjemahkan apa itu namanya isi cerita ke dalam adegan, ke dalam acting, ke dalam bagaimana set lokasinya dan lain sebagainya seperti itu. Itu mengenai bagaimana kita untuk menentukan cerita apa sih yang bisa diadaptasikan ke sinetron seperti itu. Nah, saya ingin berangkat dari analogi ketika teman-teman itu punya produk, apapun itu produknya, tentunya yang teman-teman pikirkan adalah pangsa pasarnya ya, seperti itu. Nah, itu pula yang terjadi di industri sinetron. Jadi yang teman-teman tentukan itu adalah pangsa pasarnya siapa, seperti itu. Pangsa pasarnya apa? Kalangan kelas menengah atau kalangan kelas atas kah? Seperti itu. Nah, tapi biasanya saya memberikan sedikit spill ke teman-teman terkait dengan industri televisi. Nah, karena televisi itu medianya itu ada di ruang keluarga dan itu menjadi konsumsi keluarga, seperti itu, biasanya yang dibidik itu keluarga. Nah, dari keluarga tersebut kita mengenal di dalam lingkup keluarga, kita mengenal influencer terbaik di dalam keluarga itu adalah ibu-ibu, seperti itu. Itu sebabnya cerita sinetron konfliknya itu nggak lepas dari ibu-ibu seperti itu. Nah, kenapa sih ibu-ibu itu bisa apa namanya bisa kita istilahkan sebagai influencer terbaik? Ibu-ibu itu bisa loh menjadi penentu para suaminya untuk menentukan tayangan apa yang akan ditonton di rumah tersebut. Begitu juga ibu-ibu itu bisa menjadi influencer untuk
mempengaruhi anaknya tayangan apa sih yang pantas ditonton untuk anaknya seperti itu. Tentunya selain untuk diri dia sendiri seperti itu. Nah, selain ibu-ibu ya kalaupun kita ingin coba lebih luaskan lagi, wanita lah dalam pengertian ini. Misalkan untuk apa itu namanya untuk apa namanya wanita-wanita yang belum berkeluarga seperti itu baru punya pasangan apa segala macam. Biasanya kan eh, cowok-cowoknya yang menjadi pasangan si cewek ini pasti akan lebih ngalah daripada apa namanya mengikuti egonya untuk menonton film apa seperti itu atau sinetron apa pasti akan menyerahkan ke si pihak cewek seperti itu. Nah ini menjadi kuncian kita untuk mengemas konflik-konflik yang kita hadirkan di sinetron itu konflik yang syarat dengan konflik yang dialami oleh para ibu-ibu bisa berupa capture realitas seperti itu misalkan kita menceritakan konflik dapur di mana yang apa namanya kita ceritakan bahwa kejadian-kejadian keseharian rumah yang sering dialami sama ibu-ibu itu bisa dijadikan kedekatan untuk mengengage ibu-ibu. Wah, ini gue banget loh seperti itu. Emang bener di rumah tuh kayak begini, kayak begitu. Laki-laki tuh nggak akan pernah paham seperti itu. Ini sih yang gue tonton gue banget seperti itu. Nah itu juga bisa. Terus kemudian kita juga bisa menelurkan konflik-konflik yang bisa menstimulan rasa empati dan simpatinya ibu-ibu seperti itu. Kayak contoh, rata-rata kalau berbicara konflik masalah perselingkuhan, misalkan, ini saya ambil contoh, masalah cerita-cerita perselingkuhan, rata-rata formatnya itu adalah yang berselingkuh itu suaminya, bukan istrinya. Kenapa? Nah, itu menjadi pertanyaan tersendiri. Kembali ke yang kita bahas tadi, bahwa yang menjadi target audiens kita itu adalah ibu-ibu. Kalau kita memberikan hal-hal yang membuat ibu-ibu itu atau wanita lah ya dalam arti luas seperti itu, jadi nggak terkungkung di dalam pengertian hanya ibu-ibu aja. Wanita dalam arti luas yang menjadi audiens dari sinetron tersebut, seandainya itu menimbulkan antipati, tentunya nggak akan ditonton itu, seperti itu. Tentunya nggak akan ditonton. Nah, makanya yang sering apa namanya yang dimunculkan dalam cerita-cerita perselingkuhan itu ya istri yang diselingkuhi, istri yang tersakiti, istri yang coba bangkit dari pahitnya kenyataan hidup seperti itu. Itu merepresentasikan ibu-ibu banget seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk cerita yang kira-kira baik untuk diadaptasikan ke sinetron. Yang pertama, coba saya garis bawahi lagi, kenali pangsa pasarnya seperti itu. Kenali apa itu namanya cerita ini nantinya itu akan tersuguhkan buat siapa seperti itu. Nah, dari situ kita juga harus tahu mengenai habit behavior. Nah, saya nggak akan ngebahas di awal mengenai behavior audience yang nantinya akan coba kita bahas nanti di belakang seperti itu karena memang ada sesi tersendiri untuk membahas itu. Kurang lebih itu yang coba saya jadikan formulasi ketika saya coba mencari nih cerita-cerita apa aja sih yang sekiranya itu menarik untuk diangkat ke sinetron. Seperti itu Tami dari saya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Dani. Kayaknya tadi penjelasannya sudah cukup jelas. Gimana teman-teman? Tadi penjelasannya Mas Dani udah cukup jelas belum? Kalau eh, untuk cerita yang akan bisa diadaptasi ke sinetron tuh kita ya benar-benar kayak harus riset dulu, terus kita harus tahu apa sih yang menjadi pasar yang disukai di industri sinetron. Kayak tadi Mas Dani udah cukup banyak
kasih clue ya. Kayaknya mungkin teman-teman sahabat Kakak udah langsung, wah iya ya, langsung udah berpikir ya, wah iya ya ternyata kita tuh kalau apa namanya membuat novel untuk disinetronkan tuh ternyata kita harus riset dulu apa sih yang lagi disenangin penonton, sementara penonton yang ada di televisi yang buat di sinetron pastinya kan kebanyakan adalah si ibu-ibu ini ya kan. Jadi kita harus tahu pasarnya, kenali pasarnya, segmen penontonnya seperti apa. Jadi kayak harus jangan dipersonalkan atau dikerucutkan, tapi kita harus dilebarkan lagi. Jadi kalau uh, apa remaja ya tetap harus ada family-nya, ada ibu yang disukai sama ibu-ibu, dan pastinya harus relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya supaya kayak kita nonton tuh, wah iya ya aku juga begini, aku juga begitu. Bener nggak sih sahabat-sahabat klasik? Ya, ya betul sekali Tami. Seperti itu kurang lebih. Nah, nanti apa dan bagaimananya, sekiranya ada yang ingin lebih dibahas lagi, dieksplor lagi dari apa yang coba saya bagikan pengalaman yang pernah saya alami, yuk nanti saya usahakan untuk bisa share ke teman-teman di sesi Q&A ini. Silahkan lanjut, Tami. Oke, jadi nanti kita bakal ada lagi yang akan dikupas. Jadi sebelum mengupas yang selanjutnya ya, apa yang mau akan dibahas sama Mas Dani, kita mau Q&A dulu nih. Wah, dari tadi kan kayaknya udah penasaran ya. Apa aja sih yang mau ditanya nih sama Mas Dani? Boleh di kolom komentar teman-teman sahabat-sahabat Kaklik yang mau bertanya, karena pertanyaan kalian bisa menguntungkan kalian juga pastinya ya untuk membuat karya atau sebuah novel yang bisa dialiwanakan. Dan pastinya Klaklik juga kasih special gift buat teman-teman yang bertanya juga nih. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain seputar cerita yang bisa dialiwanakan ke industri sinetron, terkhususnya sinetron ya ini ya, karena kita pembahasannya lagi di sinetron. Jadi kalau untuk movie atau OTT dan segala macamnya nanti kita bakal bahas lagi di next month-nya ya. Jadi kalau sekarang kita lagi membahas cerita tentang sinetron. Kira-kira ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, udah mulai ya. Ada yang mau bertanya. Jadi kalian menunggu yang bertanya. Mungkin tadi aku bisa merecap sedikit tentang yang apa yang dijelasin Mas Dani. Kalau kita tuh membuat cerita untuk dialihwanakan itu harus tahu, harus paham, harus bisa riset. Tanya-tanya mungkin untuk siapa aja sih pasar penonton saat ini. Karena kan setiap tahunnya kita regenerasi ya penontonnya, pasti ada yang berbeda-beda umurnya, genrenya gitu kan, apa yang lagi disukain, apa yang lagi dinikmatin gitu kan. Kayaknya tiap-tiap tahun itu banyak ya. Jadi apa sih yang mungkin lagi digemarin sama penonton-penonton sinetron ini, dan apakah yang harus relate tentang seperti percintaan itu seperti apa? Karena kan percintaan juga luas ya, teman-teman. Oke, ini sudah ada eh sudah ada yang bertanya. Boleh teman-teman Kafek boleh dikerucutkan ya untuk bisa message langsung sama aku, karena ini pertanyaannya banyak juga ya, kayaknya banyak banget yang kepo. Oke, eh oke, ini aku ada satu pertanyaan. Oke, selain kita menunggu. Ini ada dari Alendi. Selamat sore, Pak Dani. Kenalkan saya Alendi. Selain genre family, apakah cocok untuk genre lain masuk ke dunia sinetron? Mungkin misalnya contohnya thriller atau psikologi. Psikologi. Oke, mental health kali ya, Mas Dani. Boleh dibantu dijelaskan, Mas Dani? Baik, baik, Tami. Tadi penanyanya siapa namanya? Oh, oke, Alen. Baik.
Uh, mengenai genre, sebetulnya banyak banget ya genre yang bisa kita coba tuangkan tanpa harus mengesampingkan tema-tema family seperti itu. Karena di dalam industri televisi bisa teman-teman lihat lagi bahwa apapun genre-nya, biasanya televisi itu tidak pernah meninggalkan tema keluarga. Kan kita kan sama-sama tahu ya kalau untuk genre itu kan ada yang mulai dari horor, terus kemudian dari horor kemudian ada remaja, ada romance, terus kemudian ada drama berat seperti itu dan lain sebagainya. Itu memang core-core cerita yang sekiranya silahkan teman-teman pilih. Itu bebas teman-teman pilih, cuma yang mesti diingat adalah biasanya kami itu melihat genre apa yang sekarang ini kemakan sama penonton itu berdasarkan apa itu namanya uh, dominasi tayangan-tayangan lain yang sekarang ini sedang happening seperti itu. Seperti itu. Jadi poinnya gini, poinnya dalam memilih cerita apa yang sekiranya bisa kita jual sebagai komoditi sinetron, pilihannya itu dua. Yang pertama, apakah kita ingin menjadi follower atau kita itu ingin menjadi trendsetter seperti itu. Yang dimaksud dengan follower ini adalah ketika kita melihat di saluran-saluran televisi lain itu bahwa sekarang ini sedang marak atau sedang musim drama keluarga dengan genre apa itu namanya dengan genre misalkan romance remaja seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman putuskan bahwa itu adalah pasar yang ingin teman-teman jajaki dengan teman-teman coba memutuskan bahwa uh, saya punya cerita yang sama yang sekarang ini sedang marak atau sedang musim banyak disiarkan di beberapa saluran televisi seperti itu. Saya ingin mencari porsi penonton dari cerita genre cerita romance remaja seperti itu misalkan. Nah, tapi apa itu namanya? Kalau misalkan teman-teman itu berpikir bahwa oh udah terlalu jenuh nih seperti itu karena TPA menyiarkan ceritanya itu tentang romance remaja. Begitu juga TPB, begitu juga TPC. Nah, kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa strategi yang harus saya lakukan karena sudah terlalu jenuh itu harus menelurkan cerita dengan genre lain, juga bisa teman-teman lakukan itu seperti itu. Misalkan ketika sedang marak apa itu namanya cerita remaja, nah teman-teman itu coba menelurkan cerita lain yang memang beda apa namanya nuansa ceritanya itu. Misalkan teman-teman coba telurkan cerita soal apa itu namanya drama berat, drama family seperti itu pun bisa. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan lagi marak sekarang ini adalah drama remaja, drama keluarga, terus tiba-tiba teman-teman ingin menjadi trendsetter untuk menangkap barangkali penonton itu sudah jenuh, jadi coba dibuat cerita misalkan fantasi seperti itu nggak jadi masalah. Itu lebih ke strategi marketing. Jadi kembali lagi masalah genre itu permasalahan strategi marketing. Teman-teman mau jualan apa? Teman-teman mau jadi follower atau teman-teman mau menjadi trendsetter? Kira-kira mana yang paling efektif seperti itu? Itu dia clue-nya yang pertama. Nah, terus kemudian terkait dengan genre juga seperti itu, biasanya genre apapun yang sedang happening, yang sedang marak, itu tidak meninggalkan porsi keluarga seperti itu. Kita ambil contoh, misalkan di Indosiar itu kan ada sinetron remaja fantasi Magic Five seperti itu. Nah,
Magic Vibe ini apa itu namanya menceritakan porsi family juga. Pasti ada mengkait cerita antara si tokoh anak si A, si B atau si C yang menjadi klaster apa namanya tokoh utama di Magic Five itu punya relate cerita dengan keluarga masing-masing seperti itu, dengan ibunya, dengan bapaknya seperti itu. Nah, itu memang formula yang ada di dalam sinetron. Harapannya apa? Harapannya itu, walaupun kita mempunyai benang merah cerita di misalkan kalau kita contohkan tadi Magic Five, ya sekali lagi kalau kita contohkan tadi Magic Five, benang merahnya itu ada di fantasi remaja, keluarga konflik keluarga itu tetap menjadi sajian yang nggak boleh tertinggalkan. Karena apa? Kembali lagi ingat dengan karakter televisi itu sendiri. Televisi itu hadir di ruang keluarga. Artinya yang memungkinkan untuk ada di situ ya nggak hanya si anak remajanya aja, tapi sangat besar kemungkinannya yang ada di situ itu ya bapaknya atau ibunya atau saudaranya, kakaknya atau yang lebih tua umurnya yang memang sebenarnya sih udah nggak bisa lagi apa ya menyaksikan cerita-cerita seperti itu. Tapi itu adalah cara kita menawarkan ke ruang keluarga bahwa eh, yang lainnya bisa loh nikmatin ini seperti itu. Yang lainnya bisa loh nikmatin ini. Begitu juga dengan genre-genre yang lainnya. Sekiranya itu sih yang bisa saya coba jelaskan. Saya coba mengambil beberapa contoh. Nah, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Apakah genre itu nggak boleh apa itu namanya meninggalkan porsi keluarga sebagai konflik yang ada di dalam cerita itu atau tidak. Seperti itu sih. Kalau belum jelas boleh nanti ditanyakan kembali ke saya. Itu dulu Tami, ada yang lain kah? Oke, terima kasih Mas Dani. Kayaknya tadi udah jelas banget ya kalau soal genre. Kayaknya memang lagi bertanya tuh banyak banget yang nanyain soal genre untuk masuk di dunia sinetron ya. Tadi udah dijelasin banget ya sama Mas Dani kalau semua genre itu boleh banget masuk ke sinetron. Tapi tetap harus ada bumbu atau tetap ada unsur dari family, keluarga. Karena supaya bisa kita mengembangkan. Karena sinetron itu kan kita nggak tahu ya sampai berapa episode ya bisa karena sinetron itu panjang apalagi kalau di Indonesia ya di Indonesia kan sinetron itu pasti panjang ya jadi karena panjang kita tuh kekreatifan kita tuh tidak boleh mentok jadi kita harus meluas jadi kita harus udah mikirin dulu nih di depannya apakah aku harus ngembangin kemana gitu kan jadi tuh kita punya sisi konflik yang bisa dikembangin kemana-mana dan tetap harus ada di dalam situasi keluarga juga. Kayaknya sih bener banget, relate banget seperti yang Mas Dani bilang tadi. Kayaknya banyak semua sinetron atau semua film bahkan ya baik film, baik film, sinetron atau OTT, semua itu pasti ada bumbu dari keluarga. Bahkan yang fantasi aja kalau di luar negeri juga ada unsur keluarganya. Mungkin contohnya kalau bisa bisa saya kecontohin Twilight ya. Twilight itu fantasi ya antara vampir dan serigala, tapi di dalamnya juga ada bumbu keluarga gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman juga nih, Mas Dani lagi menunggu ya untuk pertanyaannya. Oke, ini dari David. Dari David, untuk mengetahui tren yang sedang happening itu gimana sih, Mas Dani? Oke, baik Tami. Mengenai tren yang sedang happening itu gampang sekali. Asal teman-teman mau coba melihat apa yang ada di kalau kita berbicara sinetron berarti teman-teman ya harus melihat apa yang ada di saluran TV A, B, C dan lain sebagainya. Nah, rata-rata kalau kita berbicara apa yang lagi happening, kalau skupnya itu adalah sinetron, eh,
apa yang ada di saluran TV A, saya nggak mau sebut merek ya, apa yang ada di saluran TV A, TV B, pasti menampilkan hal yang sama seperti itu. Nah, biasanya itu bisa kita jadikan indikasi bahwa, oh ternyata banyaknya sinetron di beberapa saluran televisi, di beberapa saluran televisi itu mempunyai genre yang sama. Oh artinya eh, arah-arah penonton itu apa agak terputus ya. Oke, agak jelek sinyal. Karena gini, uh, yang menjadi alasan stasiun televisi itu menayangkan sinetron, baik itu stasiun TV A, B, atau C, sekiranya mereka itu menampilkan genre sinetron yang sama, artinya penontonnya itu dapat seperti itu. Kalau misalkan mereka itu nggak dapat penonton, misalkan si TPA nggak dapat penonton dengan genre misalkan contoh ya horor. Nah, tentunya si TPB itu ketika coba menelurkan genre horor itu nggak akan berlangsung di dalam waktu yang lama seperti itu. Nah, ketika TV yang lainnya pun bisa menayangkan genre tersebut dalam waktu yang lama, artinya penontonnya itu ada. Nah, dari situ bisalah kita asumsikan bahwa oh kesukaannya penonton itu sedang ke arah sana seperti itu. Itu cara sederhana menentukan apa yang lagi happening dalam skup televisi. Nah, tapi kalau ingin kita lebih luaskan lagi, kira-kira sedang happening apa nih yang selain industri televisi, misalkan industri perfilman seperti itu, ingat nggak teman-teman waktu kemarin itu sempat sempat apa itu namanya ada film yang cukup happening itu beberapa waktu lalu uh, layangan apa? Mohon maaf. Oh, layangan putus. Ya, seperti itu. Nah, layangan putus ini kan enggak hanya enggak hanya banyak jumlah penontonnya aja, tapi banyak sekali meme-meme atau gimmick-gimmick yang dicoping dari layangan putus itu di media sosial seperti itu, sehingga dengan meme-meme tersebut ataupun gimmick-gimmick tersebut orang itu menjadikan benang merah layangan putus sebagai apa yang ingin dia sampaikan di media sosial tersebut seperti itu. Nah, itu pun sebetulnya bisa menjadi indikasi bahwa oh apa itu namanya film tersebut, film layangan putus tersebut itu sedang menjadi happening seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ditarik ke sinetron, apakah mungkin cerita layangan putus itu kita buatkan seriesnya di sinetron? Nah, pasti apa namanya keinginan-keinginan seperti itu dari point of view produser pasti apa itu namanya bisa 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 menjadi acuan bagaimana si produser tersebut coba menggrab apa yang menjadi hal happening tersebut seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin menjadikan series, artinya ini seandainya kita masih menjadikan layangan putus ini menjadi contoh soal ya. Kalau misalkan ingin menjadikan layangan putus itu sebagai series, artinya si produser itu harus membeli hak ciptanya. Nah, tapi apa yang terjadi seandainya hak cipta itu tidak dijual? Nah, kita nggak boleh kehilangan akal seperti itu. Kita harus terus muter akal kita apa yang sekiranya bisa diambil dari happeningnya film Layangan Putus seperti itu. Nah, film Layangan Putus itu akhirnya yang coba diambil itu adalah polanya.
benang merahnya seperti itu. Film Layangan Putus itu menceritakan tentang perselingkuhan rumah tangga seperti itu. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya dari situ eh, konflik atau benang merah perselingkuhan rumah tangga itu coba diadaptasikan menjadi cerita-cerita di beberapa stasiun televisi. Hanya packagingnya aja tentunya harus beda seperti itu. Antara TV satu dan TV yang lain tentunya harus beda, tapi tetap menceritakan satu benang merah yang sama. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari apa yang menjadi happening saat itu, kita bisa melihat kiri kanan kita dari sisi media itu apa kiranya yang sedang menjadi trending topik orang-orang seperti itu, dan bagaimana mengadaptasikannya ke sinetron. Ya, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, memberi rate-nya supaya bisa dicacah menjadi series, atau kita itu apa namanya, hanya mengambil benang merahnya aja untuk dimodifikasikan lagi menjadi packaging yang berbeda. Seperti itu sih, semoga menjelaskan kami. Oke, terima kasih Mas Dani. Yang pastinya tadi ya untuk pertanyaannya teman-teman tadi, yang pastinya kita harus butuh benang merah dan uniqueness dari cerita kita. Memang kalau cerita tuh sinetron kan hampir mirip-mirip, ada yang sama, ya kan tadi juga ada yang mungkin yang nanya ya apakah kalau sama naskahnya itu gimana. Tapi kita harus tahu cerita kita tuh punya uniqueness apa, novel kita tuh punya uniknya apa nih? Apa yang buat berbeda dari cerita-cerita yang lain gitu. Jadi kalian harus juga memikirkan uniqueness-nya juga. Oke, karena kita masih ada lagi nih sesi yang kedua ya. Jadi masih ada yang harus dijelaskan sama Mas Dani ya. Kita lanjut dulu ya. Jadi nanti kita akan ada sesi pertanyaan Q&A yang kedua. Jadi kita bakal lanjut lagi. Apalagi nih yang bakal dikulik sama Mas Dani. Boleh Mas Dani? Baik, makasih Tami. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita coba ngobrol aja di sini bagaimana sih. Next slide-nya, boleh? Ini udah ya. Oke, bagaimana sih mengembangkan cerita novel itu ke sinetron seperti itu tadi, sedikit banyaknya udah kita bahas. Mungkin kita langsung masuk ke teknisnya aja, yaitu bagaimana sih memilih dan menentukan cerita novel yang bisa dituangkan ke dalam sinetron. Yang pertama itu premis. Seperti itu. Cerita apa sih, benang merah apa yang teman-teman ingin sajikan menjadi cerita di dalam sinetron tersebut? Balik lagi yang ke tadi. Tadi itu kita sempat ngebahas bahwa teman-teman harus melihat pangsa pasar teman-teman, kira-kira premis atau benang merah cerita nanti yang akan kita buat menjadi sinetron itu tentunya adalah premis atau benang merah cerita yang sesuai dengan target penonton teman-teman. Seperti itu. Siapa target penontonnya? Oh, anak-anak. Ya berarti premis ini harus bisa nge-grab para penonton anak. Oh, siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak seperti itu. Nah, makanya dicarikan premis yang mempunyai kemampuan untuk nge-grab apa yang menjadi pangsa pasarnya teman-teman seperti itu. Nah, dari sini premis ini tentunya kita harus 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 bisa menuangkan, kita harus bisa menuangkan apa itu namanya, premis ini dari sisi karakter, konflik, goal, dan yang lain-lain. Karena premis ini kalau saya analogikan, ini adalah sebagai pondasi bangunan seperti itu. Nah, harus ada tiang, harus ada dinding yang menjadi penyangga dari pondasi tersebut. Nah, itu cerita tersebut makanya harus harus tertuangkan ke dalam karakter dan konflik seperti itu. Oke, untuk mendapatkan gambarannya, saya akan coba mengangkat salah satu case. Jadi saya akan coba menceritakan case bagaimana saya mendevelop premis, karakter dan konflik
sehingga menjadi apa itu namanya, sehingga menjadi sesuatu yang bisa dijadikan tayangan seperti itu. Izin minum sebentar. Oke, kembali lagi. Untuk memudahkan saya berbagi pengalaman, saya coba ngangkat case bagaimana saya itu mendevelop cerita IPA IPS seperti itu. Nah, jadi saya coba ingin cerita mengenai latar belakangnya dulu. Nah, IPA IPS yang tayang di Global TV tersebut, IPA IPS itu berangkat dari strategi marketing kita yang melihat bahwa tayangan sinetron dengan nuansa drama dan premis family itu cukup marak di TV-TV sebelah seperti itu, dan memiliki potensi penonton itu sudah mulai jenuh seperti itu. Nah, berangkat dari situ, akhirnya kami coba memutuskan bahwa strategic marketing yang harus kita lakukan itu adalah mencari komoditas atau produk sinetron yang tidak mengikuti sinetron-sinetron yang sedang marak. Singkat cerita, ketika kita memilih, oh ini kayaknya cukup menarik dan bisa menjadi trendsetter nih, seperti itu. Karena kita nggak memfollow cerita yang lagi marak, tapi justru kita menciptakan cerita sendiri yang diharapkan menjadi tayangan alternatif, seperti itu. Akhirnya dari situ kita mendapatkan cerita IPA IPS. Cerita IPA IPS ini pun lahirnya dari novel ya. Pada awalnya itu lahirnya dari novel seperti itu. Terus kemudian kita alih wahanakan menjadi tayangan sinetron. Nah, premis yang ada di dalam IPA IPS itu adalah premis bagaimana apa itu namanya, si pemainnya kan Arban Yazid ya. Bagaimana Arban Yazid ini punya dendam terhadap si tokoh utama wanita. Pemainnya itu adalah Sita Marino seperti itu. Punya dendam karena merasa disepelekan. Dia ingin membuktikan bahwa bisa menaklukkan si Sita Marino, tapi ketika sudah apa itu namanya, ketika sudah ditaklukkan hatinya, si Sita Marino itu akan dilepeh begitu saja sama si Arbaniasi. Kurang lebih premisnya seperti itu. Nah, dari premis ini masih berupa bangunan sederhana. Kita masih harus memolesnya lagi, kita masih harus apa namanya, membuat membuat sesuatu yang unik lagi. Kita harus membuat desain cerita lagi untuk menjadikan premis ini menjadi sajian cerita yang kaya seperti itu. Nah, dari premis ini akhirnya kita turunkan menjadi karakter seperti itu. Nah, karakter karakter ini apa namanya, karakter Arban Yazid itu harus kita buat karakternya itu sebagai bad guys seperti Dylan seperti itu. Karena apa? Karena dengan dasar pertimbangan bahwa kita harus memiliki uniqueness. Uniqueness ini bisa kita lahirkan di karakter, teman-teman. Selain uniqueness itu bisa kita lahirkan juga di cerita seperti itu. Tinggal kita pilih. Apakah kita ingin menelurkan uniqueness itu dari sisi cerita, atau kita bisa menelurkan apa itu namanya, uniqueness itu dari sisi karakter, atau combine dua-duanya. Silahkan nanti teman-teman apa namanya, teman-teman coba analisa ketika teman-teman mendevelop cerita seperti itu. Nah, karakter bad guys-nya si Arban Yazid ini
akan menjadi sesuatu yang seru seperti anjing dan kucing ketika dihadapkan dengan karakter si Tamarino yang jutek seperti itu, yang jutek, yang uh, tegas, yang saklek, yang satu ngoboy, yang satu tegas dan saklek. Nah, tentunya ketika dua karakter ini kita coba adukan seperti itu, kita berharapnya akan muncul apa itu namanya keseruan-keseruan seperti itu. Akan muncul keseruan-keseruan. Nah, ini yang harus teman-teman pertimbangkan. Ini karena ini lebih menjadi apa namanya suguhan yang entertain. Waktu itu kita coba memutuskan ini harus entertain banget nih seperti itu. Makanya chemistry antar karakter pun itu sifatnya itu harus melahirkan sesuatu yang entertain seperti itu. Coba teman-teman bayangkan kalau misalkan karakter si cowok dan karakter si ceweknya ini itu tidak apa namanya tidak bersinergi menjadi sesuatu yang bisa melahirkan keseruan. Seperti contoh, yang lakinya ini pendiam, yang ceweknya ini pemalu. Tentunya nggak akan menjadi apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu salah satu yang saya istilahkan sebagai karakter driven. Teman-teman harus mempertimbangkan karakter driven yang teman-teman coba aplikasikan ke tokoh di dalam cerita teman-teman itu harus apa namanya harus bisa membangun cerita, harus bisa membangun feel seperti itu. Nah, berangkat dari situ kembali lagi ke IPA IPS, kita berpikir bahwa benturan atau pertemuan dua karakter yang saling kontradiktif ini akan melahirkan keseruan-keseruan seperti itu. Nah, itu juga menjadi daya tarik sebuah sinetron. Karakter bisa menjadi daya tarik sebuah sinetron, karakter juga bisa menjadi uniqueness sebuah sinetron. Seperti itu. Kemudian kita berangkat ke konflik. Seperti itu. Nah, kembali lagi supaya teman-teman punya gambaran, saya ingin menceritakan pengalaman saya dalam mendevelop IPA IPS seperti itu. Nah, konflik yang apa itu namanya konflik yang coba kita hadirkan di IPA IPS itu adalah konflik keseharian yang ringan, teman-teman. Seperti itu. Sekali lagi saya coba garis-garis bawahi yang ringan. Nah, dalam memutuskan konflik, apakah konflik yang dihadirkan itu adalah konflik berat ataupun konflik ringan, itu kembali ke pilihannya teman-teman seperti itu. Karena saya sudah mendeklarasikan bahwa IPA IPS ini adalah tayangan alternatif untuk menangkap kejenuhan maraknya tayangan-tayangan sinetron yang apa itu namanya yang konfliknya itu berat, yang konfliknya itu mengandung bawang, yang bikin penonton itu nangis. Nah, makanya untuk menunjang IPS ini sebagai tayangan menjadi tayangan alternatif, maka konflik yang coba kita desain itu adalah konflik keseharian yang ringan dan sangat-sangat entertain seperti itu. Nah, dari sini bukan berarti ya, bukan berarti apa itu namanya kita itu nggak punya peluru konflik yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar cerita seperti itu. Nah, kita tetap harus apa namanya mendesain supaya cerita terputus, tapi kita harus tetap mendesain bahwa IPA IPS ini harus 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 bisa mengengage penonton dari sisi cerita seperti itu. Nge-engage-nya itu dari mana? Kami berpikir bahwa harus ada beberapa fase cerita yang bisa dijadikan cliffhanger. Nah, ini terkait dengan poin nomor 5 seperti itu. Jadi fase fase konfliknya itu kalau ingin saya coba ceritakan,
di awal itu adalah bagaimana si Arbani Yasid dengan Sita Marino itu apa namanya kita gambarkan menjadi pasangan yang saling bertolak belakang seperti itu. Nah, jadi penonton itu sudah terplanting bahwa mungkin nggak sih dua orang ini akan menjadi couple goal seperti itu. Nah, dari pertanyaan tersebut, kemudian kita munculkan lagi konflik bahwa si Arbani Yazid itu tertantang untuk menaklukkan keangkuhan hatinya Sita Marino seperti itu sebagai pembuktian ke teman-temannya seperti itu, sebagai pembuktian ke teman-temannya. Nah, terus kemudian dari situ yang akan menjadi gantungan cerita kita itu adalah yang pertama, sebentar, yang pertama itu adalah eh, bagaimana memunculkan rasa penasaran di penonton dari cliffhanger ini. Apakah Arbani Yasid berhasil menaklukkan hatinya Sita Marino? Nah, cliffhanger itu, poin itu harus kita desain di awal seperti itu. Dan tidak hanya berhenti di satu poin itu, harus ada cliffhanger berikutnya, harus ada konflik di berikutnya lagi. Ketika Sita Marino itu hatinya itu sudah mulai luluh, kita harus misalkan satu konflik berikutnya yang poinnya itu tetap sama, goalnya itu tetap sama, mengikat penonton untuk terus menyaksikan bergulirnya cerita ini seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah ini si Sita Marino ini udah mulai ada rasa seperti itu. Nah, mulai ada rasa. Nah, dari situ kemudian kita coba giring cerita menuju ke cliffhanger berikutnya, menuju ke konflik berikutnya itu adalah untuk memunculkan apa namanya pertanyaan di benak penonton, kapan nih si Arbani Yasid itu bakal nembak, bakal ngedeklar jadian apa itu namanya ke si Sita Marino seperti itu. Kapan nih? Nah, ini kan akan menjadi cliffhanger berikutnya. Nah, untuk menuju ke cliffhanger berikutnya pun kita harus menciptakan kendala. Semakin apa itu namanya semakin banyak kendala, maka tensinya itu tensi konflik itu semakin tinggi seperti itu. Nah, kendala apa yang saya coba ciptakan bersama penulis menuju terdeklarnya apa namanya perasaan cintanya si Sita Marino dengan si Arbani Yasid. Nah, kendalanya itu apa? Oh, kendalanya itu saya bikin apa itu namanya bikin bahwa ada satu tokoh antagonis yang pernah mendengar pernyataannya Arbani Yazid dulu pada saat Arbani Yazid itu masih apa namanya masih hanya ingin menjadikan Sita Marino itu sebagai bahan pembuktiannya aja kalau gue bisa naklukin si cewek itu. Nah, ketika gue bisa naklukin cewek itu, gue akan ngelepehkan dia seperti itu. Gue akan coba ngebuang dia seperti itu. Nah, omongan ini itu apa itu namanya akhirnya bocor ke si tokoh antagonis yang nantinya itu akan menghambat proses jadiannya si Sita Marino dan Arbani Yasid seperti itu. Arbani Yasid udah coba nge-set up tempat di mana dia akan nembak Sita Marino di sebuah taman. Tamannya itu pun udah di apa namanya udah di dekorasi secute mungkin, semanis mungkin, apa gitu segala macam. Nah, tapi curiosity penonton itu coba kita bangun bahwa ketika proses itu berjalan, ada pihak ketiga
si tokoh antagonis ini yang berniat ingin menggagalkan keberhasilannya Arban Yazid nembak Sita Marino. Caranya yaitu dengan apa itu namanya, dengan membocorkan ke Sita Marino bahwa Arban Yazid itu punya tendensi apa namanya, nggak benar-benar cinta sama lo, tapi punya tendensi untuk apa namanya, hanya ingin mempermainkan perasaan si Sita Marino aja. Nah, ini kan akan memunculkan pertanyaan di benak penonton seperti itu. Oh, apa jadinya nih kalau seandainya berita itu nyampe ke Sita Marino seperti itu. Lalu akan menggulirkan pertanyaan lain lagi. Ketika berita itu nyampe ke Sita Marino, akan seperti apa hubungan mereka berdua? Padahal ketika waktu berjalan, perasaan hatinya si Arban Yazid itu udah mulai benar-benar suka ke Sita Marino. Nggak hanya ingin menjadikan cliffhanger yang target. Oh, oke. Okay. Yang terakhir. Halo, mohon maaf agak terputus. Sudah masuk ke suara saya sekarang? Oke, oke, oke. Baik. saya tarik mundur lagi ya. Saya tarik mundur lagi. Intinya dengan konflik tersebut kita harus menciptakan rasa penasaran penonton. Nah, artinya ini terkait dengan goal seperti itu. Goalnya si maker itu adalah menciptakan rasa penasaran seperti itu. Nah, rasa penasarannya itu terrealisasikan seperti apa sih dalam case IP-IPS ini? Yaitu terrealisasikan dengan pertanyaan-pertanyaan penonton yang penasaran apakah ketika berita mengenai apa namanya Arban Yazid itu sebetulnya itu enggak benar-benar ingin nembak si Sita Marino, tapi hanya sekedar mempermainkan Sita Marino ini, beritanya itu akan diterima oleh si Sita Marino melalui apa namanya, melalui si tokoh antagonis yang ingin menggagalkan apa namanya, proses jadiannya si Arbani sama si Tamarino seperti itu. Nah, ketika berita ini apa namanya tersampaikan ke si Tamarino bahwa Arbani Yazid itu hanya ingin mempermainkan dia, tentunya kan apa ya, tarik ulur cerita itu berjalan seperti itu. Nah, memang itu yang kita jadikan sebagai formulasi cerita di dalam sinetron. Karena sinetron itu tayangan berepisode-episode yang tidak boleh habis konflik, yang masalahnya itu tidak boleh habis, itu harus selalu ada perguliran cerita. Dari satu fase cliffhanger satu ke fase satu cliffhanger berikutnya, itu harus selalu ada tarik ulur cerita. Ketika mereka itu akan jadian, harus ada sesuatu yang membuat mereka itu gagal jadian. Ketika mereka gagal jadian, tentunya yang kita inginkan itu adalah respon penonton, bagaimana nih hubungan mereka itu baik-baik lagi, supaya Sita Marino itu yakin bahwa Arban Yazid itu udah nggak seperti Arban Yazid yang dulu, yang masih ingin mempermainkan Sita Marino, tapi sudah menjadi cowok yang benar-benar sayang terhadap Sita Marino seperti itu. Nah, artinya burial atau challenge atau tantangan itu muncul lagi di dalam cerita. Bagaimana upayanya Arbani Yazid membuktikan bahwa dia itu udah nggak ingin mempermainkan Sita Marino. Dia buktikan dengan segala cara, bla 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 gitu, segala macam, sampai akhirnya Sita Marino itu percaya lagi. Tapi ketika Sita Marino percaya lagi, harus ada kendala lain yang
bisa dimunculkan seperti itu. Kendala lainnya apa yang kami ciptakan saat itu di IPA IPS? Kendala lainnya itu adalah ketika mereka itu akhirnya si Arbani Yazid itu udah bisa meyakinkan bahwa sekarang ini dia udah sungguh-sungguh terhadap Sita Marino, tapi ternyata orang tuanya Arbani Yazid dan orang tuanya Sita Marino diam-diam itu mereka itu menjalin hubungan karena setupnya waktu itu masing-masingnya itu single parent seperti itu. Bapaknya si Arbani Yazid itu duda, kemudian ibunya si Sita Marino itu apa itu namanya janda seperti itu. Jadi dari situ ketika mereka itu menjalin hubungan dan diketahui oleh anak-anak mereka itu kan menjadi kendala lagi, menjadi kendala mereka untuk jadian seperti itu. Bagaimana kalau ternyata orang tua kami dari point of view-nya Arbani Yazid ataupun dari point of view-nya si Sita Marino ternyata menikah? Tentunya kami nggak bisa menjadi pacar satu sama lain seperti itu, istilah kasarnya kayak begitu. Nah, jadi poin yang ingin saya berikan ke teman-teman, selalu ada cara bagaimana goal dari cerita itu selalu terulur seperti itu dengan konflik baru dan konflik baru lagi yang lain seperti itu. Jadi semoga sih gambaran yang tadi saya ambil dari contoh soal mengenai IPA-IPS bisa ya menjadi apa itu namanya yang bisa terjelaskan dari saya ke teman-teman. Sementara itu dulu Tami dari saya. Silahkan kalau misalkan ada yang mau dilanjut. Oke, terima kasih Mas Dani. Kayaknya semuanya tadi udah dijelasin dan sudah dikupas tuntas banget sama Mas Dani. Bahkan sampai clue-clue untuk dari sinetronnya, cerita sinetronnya juga dikeluarkan loh sama Mas Dani. Kayaknya udah lengkap banget yang pastinya ya. Itu tadi jangan lupa dicek loh ya, karena itu sangat penting untuk kalian yang mau nulis novel yang akan dialihwanakan karena premis itu benang merah yang sangat penting dalam penyusunan cerita. Jadi jangan disepelekan untuk menuliskan description atau sinopsis yang ada di novel kalian karena itu dari premis aja itu udah akan membuat ketertarikan untuk bisa dialihwanakan. Jadi harus ada premis dan uniqueness dari cerita kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke Q&A sesi kedua. Yang tadi penasaran banget, yang pengen mau bertanya-tanya lagi, apa sih yang mau ditanyain? Boleh? Ada yang mana lagi? Ada yang mau bertanya soal eh, premis, benang merah, atau karakter? Oke, dari Niatun Hikmah. Halo Kak, mau tanya, bagaimana jika pengembangan konflik dalam cerita terjadi bukan dari tokoh utamanya, misalnya dari tokoh lainnya, oh mungkin dari tokoh keduanya gitu kali ya, second lead gitu. Boleh Kak Dani, kalau masalahnya gimana tuh? Oke, baik. Pengembangan konflik dari side track ya, bukan dari main track ya, bukan Hmm. dari plot utama, tapi dari plot tambahan seperti itu. Um, Kalau saya pribadi sih, apa yang dinamakan plot utama atau benang merah cerita utama seperti itu, memang harus itu yang paling dieksplor dan itu yang apa namanya itu yang paling dieksplor dan itu yang harus dijadikan porsi terbesar dalam cerita seperti itu. Kenapa? Bukan side track atau konflik tambahan ya karena peruntukannya itu beda peruntukannya itu beda. uh, Konflik utama itu adalah
detailing dari benang merah cerita seperti itu. Jadi turunan premis itu adanya di benang merah cerita. Terputus? Udah. Sorry. Oke, maaf terputus. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Jadi kenapa kita berbicara premis dan bagaimana premis itu eh, tertuturkan di dalam sinetronnya. Tertuturkannya itu kan karena turunan premis itu teraktualisasikan melalui benang merah cerita utama, melalui main plot seperti itu. Nah, kalau side plot itu hanya berbicara di konflik tambahan seperti itu. Bagaimana kita bisa menggulirkan premis kalau yang dikembangkannya itu adalah side plot, bukan main plot? Itu pertanyaan dari saya loh. Bagaimana bisa? Itu sebabnya main plot, porsi ceritanya harus lebih besar, eksplorasi ceritanya harus lebih dalam, dan apa itu namanya, itu yang akan main plot itu yang akan menjadikan goal cerita seperti itu. Goal cerita itu adanya di main plot, bukan di side plot. Side plot itu hanya sebatas apa namanya, plot tambahan atau cerita tambahan yang memiliki irisan dengan cerita utama atau main plot. Seperti itu sih dari saya. Silakan Tami. Oke, jadi tadi udah jelas ya yang dikasih tahu sama Kak Dani. Kalau dari main plot ya, eh, Mas Dani. Oke, eh, satu lagi apa udah ya? Satu lagi mungkin ini yang paling singkat ya, karena kita waktunya udah nggak banyak lagi, udah mau maghrib ya, jadi udah tinggal sedikit lagi. Oke, aku satu pertanyaan lagi yang mungkin jawabannya bisa singkat juga. Dari Nelly Nurul, ada tipikal judul yang seperti apa aja sih, Mas Dani, yang bisa dilirik oleh produser? Jadi terkait soal judul, Mas Dani. Baik, kalau judul itu nggak lepas dari dua formulasi, ear catchy dan eye catchy, seperti itu. Jadi judul itu ya pertama itu tentunya harus merepresentasikan premis. Nah, yang kedua harus bisa terdengar menarik, seperti itu. Harus bisa terdengar menarik. Kayak contoh ya, beberapa yang saya buat itu selain merepresentasikan premis cerita, tentunya eh, untuk terasa menarik untuk didengar, kayak misalkan beberapa yang pernah saya buat itu kayak misalkan serigala bucin seperti itu. Nah, serigala bucin itu kan apa ya, kalau kita coba satukan di dalam kalimat kan membuat membuat orang nengok ya, membuat orang penasaran seperti itu. Serigala bucin seperti itu, kok bisa sih kayak gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu formulanya, harus ear catchy. Tapi jika berbicara serigala bucin ini juga, tentunya teman-teman dari dua penggalan kalimat tersebut, serigala dan bucin, itu bisa menganalisa kira-kira dari judul tersebut itu premisnya apa sih, kayak gitu. Pasti teman-teman udah berpikir bahwa secara premis, karena di situ ada kalimat serigala, oh artinya kalau enggak horor, ini fantasi, seperti itu. Itu sudah merepresentasikan premis loh itu, karena asosiasinya pasti ke sana ketika kita
membicarakan serigala. Kalau dari sisi sinetron ya kalau nggak horor ya berarti fantasi seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat penggalan kalimat berikutnya bucin kayak gitu. Oh, romance ternyata di sini ada premis romance. Jadi dengan mudahnya teman-teman bisa mengasosiasikan bahwa oh ini cerita soal cerita romance yang dibalut dengan fantasi seperti itu. Makanya dikasih judul Serigala Bucin seperti itu. Jadi uh, yang coba teman-teman jadikan formula dalam menentukan judul. Pertama harus merepresentasikan premis, yang kedua harus menarik perhatian orang yang dengar, harus ear-catchy seperti itu. Itu aja sih resepnya, formulanya. Demikian Tami. Oke, terima kasih banget Mas Dani. Pokoknya judul harus catchy ya. Catchy dan pastinya harus relate dengan cerita kalian ya. Jangan sampai nggak relate. Oke, yang pastinya judul-judul tuh kayak gampang ya. Bisa relate dengan cerita dan juga bisa kekinian dan bisa enak didengar sama orang-orang. Oke, Mas Dani tadi sudah menyimpulkan, udah membongkar semuanya ya. Kayaknya semua rasa penasaran kalian sudah terpenuhi atau memang mungkin masih belum? Oke, kayaknya memang belum ada yang cukup ya. Tapi tenang aja, kita masih punya lagi nanti di sesi-sesi berikutnya tentang sinetron, OTT, movie yang pastinya berkaitan dengan novel. Jadi jangan sedih. Oke, kalau yang masih belum belum terjawab pertanyaannya, maaf banget teman-teman karena waktu kita sudah mepet banget, sudah mau setengah 6. Terima kasih banget ya untuk teman-teman sahabat-sahabat Klaklik yang sudah join dari awal sampai akhir di Kreator Forum volume 8 ini. Terima kasih banget. Jadi semoga apa yang sudah disimpulkan sama Mas Dani sangat bermanfaat untuk sahabat Klaklik semua. Terima kasih Mas Dani juga untuk waktunya. Terima kasih Tami, terima kasih teman-teman, terima kasih Klaklik yang sudah memfasilitasi forum ini. Uh, Ya, semoga sih ada manfaatnya ya buat teman-teman seperti itu. Saya hanya sebatas berbagi pengalaman seperti itu. Semoga itu bisa dijadikan bekal teman-teman untuk berkarya. Itu sih dari saya. Silahkan Tami. Oke, yang pastinya untuk bermanfaat ya untuk teman-teman sahabat Klasik semuanya. Dan jangan lupa buat kalian kreator-kreator konten kreator novel, jangan lupa kalian untuk upload novel kalian di aplikasi Klaklik ya. Jangan lupa juga untuk description-nya jangan dilalaikan. Jadi ada premis di dalam cerita kalian supaya semakin tertarik orang-orang untuk lihat karya kalian. Dan yang belum punya aplikasi Kelaklik, kalian bisa download di Play Store ataupun Apple Store. Jadi jangan lupa pantengin terus juga info-info yang ada di Kelaklik, di sosial media Kelaklik, @official Kelaklik, untuk bisa tahu ada acara apa, event apa yang akan diselenggarakan oleh Kelaklik. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita selesai, sebelum kita bye-bye ya, kita mau foto dulu. Oke, teman-teman siapkan wajah kalian. Apakah, jangan malu-malu ya, kita buka kamera sedikit dulu, karena wajah kalian akan terpampang nanti di sosial media kita. Oke, siapkan. Oke, semua jangan jangan tutup kamera dong, masa malu-malu. Oke, oke, bersiap dengan wajah lucu. Oke, udah ready ya? Oke, siap? Sudah semuanya? Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Mana gininya? Oh, klik ya? Oke, kliknya mana kliknya? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman sahabat Kelaklik yang sudah hadir, sudah menunggu kita. Ini waktu kita sudah mepet sekali. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan
Jangan lupa nanti setelah ini, bulan-bulan berikutnya kita akan membahas lagi seputar novel cerita untuk dialihwanakan mungkin ke movie atau ke OTT ataupun tentang genre-genrenya mungkin ya. Jadi jangan lupa terus hadir di Creator Forum berikutnya di bulan depan yang ke-9. Oke, sampai jumpa sahabat-sahabat Klasik. Bye-bye. Selamat beraktivitas.